Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina dari program studi S1 Gizi, perwakilan dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Identifikasi bakteri yang terkandung dalam air susu ibu atau ASI. Nah, pada slide pertama ada gambar ibu yang sedang memberikan ASI kepada anaknya. ASI merupakan sumber ideal bagi bayi, terutama 6 bulan pertama kehidupan, karena ASI merupakan sumber lemak dan protein yang penting bagi pertumbuhan dan nutrisi bayi. ASI berfungsi untuk mengurangi kesakitan dan kematian bayi serta meningkatkan imunitas bayi. Karena ASI mempunyai kemampuan menghambat bakteri patogen pada neonatus. ASI mempunyai sifat bakteriostatis dan oligosakarida yang berfungsi untuk menghambat adesi bakteri untuk epitel permukaan dan mempromosikan flora bifidus sehingga menghambat perbanyakan bakteri patogen seperti Escherichia coli dan spesies Shigella. Nah, bayi yang tidak mengonsumsi ASI eksklusif selama 6 bulan lebih cenderung menderita diare serta meningkatkan tingkat kematian pada bayi. Nah, pada ASI ada 3 jenis ASI. Yang pertama, kolestrum, yang merupakan ASI pertama yang keluar dari ibu yang berwarna kuning serta bertekstur kenyal. Nah, kolestrum ini mengandung imunoglobin yang berfungsi sebagai pelindung bayi dari virus dan bakteri. Nah, yang kedua adalah ASI transisi. Nah, ASI transisi adalah ASI kedua yang lebih banyak mengandung lemak, laktosa, vitamin, dan kalori. Nah, dan yang terakhir adalah ASI matur. Nah, ASI matur muncul sekitar akhir dan minggu kedua setelah persalinan. Nah, di dalam ASI terdapat mikrobioma. Dalam ASI masih belum banyak dilaporkan khususnya mikrobioma pada ASI terkait spesiesnya. Mikrobioma memiliki fungsi sebagai probiotik, yaitu untuk melindungi dan memelihara kesehatan saluran pencernaan. Yang kedua adalah antiinfeksi atau mencegah terjadinya infeksi, dan ketiga adalah antiinflamasi, mencegah terjadinya radang, serta imunomodulator, yaitu zat yang mengubah atau mengatur imun tubuh menjadi lebih normal kembali. Lanjut, yaitu slide kedua. Nah, ada gambar botol susu. Nah, di dalam 800 ml susu per hari atau sama dengan 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 7 ASI terkandung mikroorganisme. Nah, sebagian besar mikroorganisme yang terkandung dalam ASI adalah kelompok BAL, bakteri asam laktat seperti Lactobacillus dan lain-lain seperti yang ada di PowerPoint. Nah, susu bisa terkontaminasi karena perilaku ibu yang tidak hygiene atau ketika ibu memberikan ASI-nya tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, hal itulah yang bisa menyebabkan ASI terkontaminasi dengan bakteri yang dari luar. Oke, slide selanjutnya yaitu tentang tujuan. Tujuan umumnya yaitu mengidentifikasi bakteri yang terkandung dalam air susu ibu. Novelty-nya yaitu informasi jenis bakteri yang ada di dalam ASI. Next slide yaitu metode penelitian. Hal yang pertama kami lakukan yaitu pengambilan sampel di praktik bidan mandiri di daerah Paju, Palembang. Sampel yang kami gunakan adalah ASI matur sebanyak 5 ml sesuai dengan anjuran pemerasan susu ASI yang baik dari ibu yang menyusui. Lalu, metode penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional, yaitu penelitian yang dilakukan pada satu waktu dan satu kali, tidak ada follow up. Next slide yaitu tentang identifikasi bakteri di ASI. Sampel yang telah kami ambil dalam satu waktu dan diisolasi selama 1 bulan dan 2 bulan untuk identifikasi bakteri. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Tahapan pertama adalah isolasi sampel sebanyak 1 ml untuk tahapan isolasi mikrob. Isolasi mikrob dilakukan melalui seri pengenceran 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 4. Pada seri pengenceran 10 pangkat 3 dan pangkat 4 diambil sebanyak 1 ml dan dicampur dengan medium nutrien agar Na, kemudian dihomogenkan sampai merata. Metode yang digunakan adalah pour plate, yaitu peletakan sampel ke dalam plate pour. Kemudian sampel yang sudah diletakkan di pour plate kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius sampai ditemukan koloni bakteri selama 24 jam. Seperti yang ada di gambar slide saya, hasil isolasi positif ditunjukkan dengan tumbuhnya koloni bakteri. Nah, slide selanjutnya yaitu setelah dilakukan pengamatan secara mikroskopis meliputi warna dan bentuk koloni, identifikasi dilakukan secara mikroskopis melalui pewarnaan gram dan morfologi sel bakteri untuk mengklasifikasikan
dan kemudian didapatkanlah karakteristik mikroorganisme ASI seperti gambar di atas ini. Slide selanjutnya yaitu bisa kita lihat bersama. Di samping saya, hasil identifikasi melalui pewarnaan gram menunjukkan 81,8% bentuk sel basil pendek berantai dan 18,92%, 81,8% kelompok gram positif dan 18,92% kelompok gram negatif. Bentuk sel basil dan gram positif adalah karakteristik dari kelompok BAL, bakteri asam laktat, yang merupakan bakteri dalam ASI. Isolat bakteri tersebut diidentifikasikan adalah kelompok bakteri asam laktat. Kesimpulan dari PowerPoint saya yaitu identifikasi bakteri yang terdapat dalam ASI dari 18 sampel menunjukkan 80% bakteri gram positif dan 20% bakteri gram negatif. Implikasinya yaitu hasil penelitian ini menjadi informasi awal mengenai bakteri yang terdapat dalam ASI, khususnya jenis ASI matur yang belum banyak di